Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sadam Ziolhaq. Saya berasal dari kelas 10 MS3. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang Kerajaan Ternate Tidore. Secara geografis, kedua kesultanan ini terletak di Kepulauan Maluku, antara Sulawesi dan Papua. Tepatnya di sebelah barat Pulau Halmahera, Maluku Utara. Di Pulau Maluku sendiri terdapat 4 kerajaan besar, yaitu Jailolo, Bacar, Ternate, dan Tidore. Kerajaan Ternate Tidore adalah dua kerajaan yang bersatu pada abad ke-13 hingga abad ke-19. Berikut adalah raja-raja yang pernah memerintah pada Kesultanan Ternate dan Kesultanan Tidore. Kesultanan Ternate dan Kesultanan Tidore pada awalnya adalah dua kerajaan yang berbeda. Kesultanan Ternate berdiri pada abad ke-13 dan menjadi salah satu kerajaan yang berpengaruh di Kepulauan Maluku yang berpusat di Pulau Ternate. Sedangkan Kerajaan Tidore adalah sebuah kerajaan yang berdiri di Pulau Tidore. Kemudian memilih untuk bergabung dan membentuk persekutuan yang dikenal sebagai Kesultanan Ternate Tidore. Mereka memilih untuk bergabung karena adanya ancaman yang sama dari bangsa Eropa, yaitu Spanyol dan Portugis, yang ingin menguasai perdagangan rempah-rempah mereka di Kepulauan Maluku. Masa kejayaan. Di bawah pimpinan Sultan Babubullah, Kerajaan Ternate Tidore mencapai puncak kejayaan politik, ekonomi, dan militer. Ia berhasil menyatukan Ternate dan Tidore serta memperluas kekuasaan mereka ke wilayah-wilayah sekitarnya, seperti hingga ke Sulawesi, Bima, dan Mindanao, Filipina. Kekalahan demi kekalahan memaksa Ternate meminta bantuan Belanda pada tahun 1603. Dengan bantuan Belanda, Ternate akhirnya sukses menahan Spanyol. Namun, sebagai imbalannya, Ternate harus menandatangani kontrak monopoli VOC di Maluku pada tanggal 26 Juni 1607. Sosial. Pada awal berdirinya Kesultanan Ternate yang dahulu bernama Kerajaan Gapi, ini belum bercorak Islam. Islam baru berkembang di Ternate pada abad ke-14 dan seluruh anggota kerajaan memeluk Islam pada pemerintahan masa Raja Mahrum. Selain agama Islam, terdapat juga agama Katolik dan Protestan yang disebarkan oleh para bangsa pendatang seperti Portugis dan Belanda. Namun, agama Islam lebih berkembang di wilayah Maluku Utara, sedangkan agama Katolik dan Protestan lebih berkembang di Maluku Selatan. Kehidupan ekonomi masyarakat di Kerajaan Ternate dan Tidore bergantung pada bidang pertanian dan perdagangan rempah-rempah. Tanah di Kepulauan Maluku sendiri sangat subur dan cocok digunakan sebagai lahan pertanian seperti lada dan cengkeh. Akibat dari perdagangan rempah, Maluku menjadi tempat incaran bagi bangsa pendatang atau bangsa Eropa untuk membeli rempah-rempah dari Kepulauan Maluku. Rempah-rempah sendiri sangat bermanfaat bagi bangsa Eropa karena mengandung bahan panas guna untuk mengangkat tubuh mereka di kala musim dingin. Lalu untuk kondisi politik.
Untuk kepentingan perdagangan dan politik, Kesultanan Ternate membangun persekutuan yang disebut Uli Lima atau Persekutuan Lima Saudara yang terdiri dari 5 wilayah, yaitu Bacan, Obi, Seram, Ambon, dan Ternate dengan Ternate sebagai pimpinannya. Kesultanan Tidore juga membangun persekutuan yang bernama Uli Siwa yang terdiri dari 9 wilayah, yaitu dari Makian, Jailolo, Pulau Raja Ampat, Kai, dan Papua dengan Tidore sebagai pimpinannya juga. Spanyol melakukan persekutuan dengan kerajaan Tidore, dan Portugis juga melakukan persekutuan dengan kerajaan Ternate. Hal inilah yang menjadi persaingan antara Ternate dan Tidore yang semakin tinggi dan dapat terjadi perang antar keduanya. Lalu, untuk menyelesaikan persaingan antara Portugis dan Spanyol, akhirnya dibuat pada tahun 1529 diadakan Perjanjian Saragossa. Dan yang terakhir adalah peninggalan Kesultanan Ternate Tidore. Yang pertama adalah Istana Sultan Ternate, peninggalan kerajaan Ternate yang masih berdiri kokoh dan dikunjungi hingga saat ini adalah Istana Kesultanan Ternate. Lokasinya ada di tengah kota Ternate dan menghadap ke arah laut. Bangunan ini memiliki gaya arsitektur Tiongkok yang dicampur dengan gaya lokal. Saat ini, istana tersebut dikelola oleh pemerintah dan dijadikan sebagai cagar budaya. Yang kedua adalah makam Sultan Babugloh. Sultan Babugloh merupakan penguasa ke-24 dari kerajaan Ternate. Saat berkuasa, Ternate berhasil mencapai puncak kejayaannya. Hingga kini, jasanya terus dikenang oleh masyarakat, sehingga namanya dijadikan sebagai nama bandara di Ternate. Yang ketiga adalah Benteng Tahula yang dibangun oleh Spanyol pada tahun 1610 dengan fungsinya untuk mengamati wilayah daratan dan perairan Tidore. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih banyak karena telah menonton. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Terdapat 2 latihan soal yang bisa digunakan teman-teman sebagai cara untuk mengingat materi yang telah dijelaskan. Jawaban dari teman-teman tolong kirim di kolom komentar ya.